kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Berkat rahmatnya kita masih berkumpul di ruangan lab IPA SMP Negeri 1 Acampaka dalam acara diseminasi budaya positif pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Campaka, terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Baiklah, di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Campaka, kemudian yang ketiga pemaparan materi pertama, kemudian selanjutnya pemaparan materi kedua, dan yang terakhir adalah doa tutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk kelancaran dan keberlangsungan acara hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Campaka. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini di sekolah kita punya 2 calon guru penggerak, ya, yang sedang bergerak, ya, yang sedang bergerak menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita sebagai rekan, ada lagi angkatan 12. Jadi bagi rekan-rekan yang memang sudah punya kesempatan, silakan untuk mengikuti jejak Pak Albi yang sudah selesai, kemudian sekarang jejak Ibu Eva, Ibu Elis, sehingga nanti di sekolah kita semuanya menjadi guru penggerak, kecuali yang tua-tua seperti saya. Ada itu juga ya, yang bahasa saya baca ada yang untuk di atas 50 tahun, tapi udah pamang gitu, 4 tahun deh. Bukannya tidak berminat ya, ketika pertama dibuka waktu itu saya mendaftar, tapi di SIM PKB menolak. Bacaan teh, mohon maaf, masa kerja Anda kurang dari 10 tahun lagi. Nah waktu itu tidak bisa ya. Jadi ketika angkatan pertama sebetulnya mendaftar di SIM PKB itu, hanya ditolak karena masa kerjanya kurang dari 10 tahun. Mungkin waktu itu kebijakan seperti itu. Nah ternyata kemarin pas saya lihat lagi, ada katanya untuk sekarang ini untuk usia yang lebih dari 50 tahun pun bisa. Tapi bioswe soke arano gitu.
Yang muda-muda silakan semangat karena masa perjalanannya masih panjang ya. Tidak ada salahnya menambah wawasan keilmuan sebagai guru, sebagai pendidik ya, supaya lebih maksimal karena tuntutan zaman di sekarang ini seperti itu. Kalau kita tidak mau belajar ya kita ketinggalan gitu ya. Nah itu jadi di wadahan gitu ya. Kita untuk belajar di wadahan oleh pemerintah, oleh Kemendikbudristek ada wadahnya. Belajar mandiri, kemudian tapi ada panduannya, dipandu begitu. Jadi yang muda-muda kalau ada kesempatan silahkan ya, karena banyak sekali manfaatnya. Nah itu mungkin saran dari saya ya, dari Ibu sebagai yang lebih tua mungkin, karena saya sendiri bukan untuk saat ini ada kesempatan, tapi lamun disebut sudah lanjut ya, karena hanya sebentar lagi gitulah. Sokwen Mararuda maju, kalau ada kesempatan silahkan. Kami pasti akan selalu mendukung ya, mendukung. Mungkin begitu Ibu Eva, Ibu Eis, semoga apa yang dikerjakan, dijalankan, dilaksanakan sesuai arahan-arahan dari calon guru penggerak bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya nanti bisa lulus dan mendapatkan sertifikat guru penggerak yang akhirnya bisa menggerakkan ya rekan-rekan yang lain untuk kemajuan sekolah kita. Mungkin itu ya. Selamat untuk mempresentasikan diseminasinya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami sangat berbahagia ya, dan terima kasih banyak. Semoga kedepannya semakin lancar dan semoga rekan-rekan juga bisa mengikuti atau sama-sama mendaftar di calon guru penggerak ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sepatah dua kata-kata dari perwakilan guru SMK Negeri 1 Cempaka yang akan disampaikan oleh Ibu Wida Sartika. Ada yang ingin disampaikan? Berikan nikmat sehat, nikmat iman, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak banyak mungkinnya yang akan saya sampaikan, hanya mewakili dari rekan-rekan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kami betul-betul mendukung untuk acara ini, kemudian juga semua program-program dari guru penggerak. Mudah-mudahan rekan-rekan kita semua juga bisa mengikuti jejak beliau ya. Nah itu kami berharap sekali, karena memang untuk saya sendiri seperti yang tadi disampaikan sudah terlambat sih belum sih, tapi memang udah sekarang bagian untuk yang muda-muda ya. Hanya kami berharap terus betul-betul menggerakkannya itu ya, bukan untuk diri sendiri lah ya. Kita mengaca dari pengalaman yang sudah, kan yang namanya juga guru penggerak otomatis harus memberikan pengimbasan juga. Jadi sama-sama share. Jadi lamun ada rekan yang kenaon ya teh, karena kita beri masukkanlah pemahamannya dulu. Karena mungkin rekan mungkin nggak paham naon sih ya teh kenaon. Nah itu apalagi yang masih muda gitu lah. Kita kasih pemahaman, insya Allah kalau sudah paham pasti akan ada keinginan motivasi dari dirinya. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seueur kawagel saya diminta saran, masukan ataupun ilmunya ya. Baiklah, Bapak Ibu guru semuanya, ini materinya ini ada 6 sebenarnya, tapi kami bagi 2, jadi Bu Eva tilu, Abdi tilu pamitannya. Jadi untuk yang sekarang Bu Eva akan mempresentasikan
pertama yaitu budaya positif. Kepada Ibu Eva kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya atas kehadiran dan kesempatan waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan. Saya berdiri di sini tidak merasa saya lebih baik, justru di sini banyak sekali ada Bunda, ada Bu Sri yang lainnya tentu yang punya ilmu jauh lebih, dan ini saya sebagai aksi nyata yang harus saya lakukan, berbagi dengan Bapak dan Ibu. Mungkin ini materi yang akan kita diskusikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada keyakinan kelas, itu yang akan saya sampaikan, dan akan dilanjutkan oleh Bu Riz, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi, dan segitiga restitusi. Marilah Bapak Ibu kita mulai. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu karena saya melihat sepertinya pada ngantuk. Bapak Ibu, mungkin clue-nya adalah Bapak Ibu lakukan apa yang saya katakan, gitu ya. Clue-nya adalah lakukan apa yang saya katakan. Bapak Ibu biasanya kan ini pendek gitu ya, ini panjang ya. Sekarang kita balik saja. Ini jadi panjang, yang ini jadi pendek. Siap ya, Bapak Ibu? Silakan tangannya boleh, sudah siap? Panjang, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek. Ayo siapa? Ayo sekali lagi. Pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, pendek kita harusnya di mana? Di sini. Panjang, panjang. Bapak Ibu, kadang saya akan melakukan hal yang salah. Cluenya tadi apa? Lakukan apa yang saya katakan. Coba sekali lagi karena masih ada yang tidak konsen. Panjang, panjang, pendek, panjang, panjang. Oke, budaya positif. Bapak Ibu, kalau kita mengaitkan dengan Ki Hajar Dewantara, filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidik itu seperti petani. Dia hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya murid. Jadi tidak bisa yang tadinya biji padi kita merubah jadi jagung gitu. Yang padi ya tetap akan tumbuh menjadi padi. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun bagaimana si padi itu tumbuh dengan maksimal gitu. Nah, di sini sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid akan tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita mari refleksi diri kita. Mari kita tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar, dari orang lain, atau terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau justru kita melakukan sesuatu itu untuk mendapat apa yang kita mau. Jadi coba merefleksi diri. Mungkin Bu Sri yang menjadi alasan Bu Sri
Ibu Sri. Kalau ditanya mengapa saya datang? Ya. Untuk pertanyaan itu akan saya jawab dengan jawaban lebih ke nilai-nilainya sih ya Bu Eva. Jadi itu kan menandakan kita disiplin ya, tepat waktu, melatih diri untuk tepat waktu, disiplin, kemudian dengan kita mengamalkan perilaku disiplin tersebut, diharapkan kan siswa juga mengikuti. Kita kan sebagai guru tentunya juga sebagai role model untuk melatih supaya siswa mempunyai karakter-karakter yang baik. Salah satunya adalah dengan disiplin tepat waktu tersebut. Mungkin itu buat Pak Bu. Terima kasih Ibu Sri. Nah sekarang kita akan bermain cobalah buka. Misalkan Bapak Ibu yang Bapak Ibu A, dia di tangannya itu sedang memegang sesuatu yang sangat berharga sekali, dikepal gitu ya, dilindungi dengan sangat apa tuh ya namanya, dengan hati-hati pokoknya itu dilindungi sekali di kepala tangan itu. Dan ada si B nih, si B itu dengan berbagai cara boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Itu adalah cara-cara yang B lakukan agar si A bisa membuka tangannya. Nah, kalau Bapak Ibu jadi si A, apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangan Bapak Ibu? Tidak. Ibu Karen coba. Kalau Ibu Karen jadi si A, Ibu Karen punya sesuatu yang dilindungi sama Pak Dede nih. Mau itu Pak Dede membujuk, menggelitik, memarahi, mengintimidasi, atau cara terakhir Pak Dede menawari sejumlah uang nih. Apa Bu Karen akan membuka kepala tangannya? Tidak. Baik, perkenalkan nama saya Karen. Tadi pertanyaannya apakah Karen akan membuka kepala tangan? tentu tidak, karena sudah jelas bahwa itu sangat dijaga. Mungkin itu prinsip ya Bu ya. Nah dari ketika kita punya prinsip, mungkin pertanyaan bujukan-bujukan itu mungkin tidak akan gitu, karena punya prinsip gitu. Ada lagi mungkin yang berbeda pendapatnya dari Ibu Karen yang saya akan membuka kepala tangan saya nih, tapi sarannya ini ada tidak? Bu Tika, bagaimana, mau tetap mengepal atau membuka? Nggak berat tapi kita gak maju-maju juga percuma mungkin gitu. Kalau misalkan ada yang lebih baik bisa mengembangkan kita ke jalan yang lebih maju lagi, ya kenapa tidak gitu. Terima kasih sekali, luar biasa Bu Tika. Bu Karen juga. Setiap orang untuk pertanyaan ini boleh berbeda jawabannya, tidak ada yang salah. Kita boleh membuka atau tetap menutup kepala tangan kita, itu tergantung dari motivasi internal kita. Sedangkan mengintimidasi, memarahi, menggelitik, menghardik itu adalah motivasi yang datang dari luar gitu. Dan itu tidak akan bertahan lama ketika datang dari luar gitu. Jadi hanya berlangsung jangka pendek biasanya. Nah, begitu juga dengan budaya positif di sekolah kita ini. Anak-anak biasanya untuk disiplin Bapak Ibu, biasanya ada anak-anak yang menjalankan disiplin itu satu karena takut dihukum, ya dapat sanksi.
kemudian atau dia ingin mendapat penghargaan. Itu adalah motivasi-motivasi yang dari luar gitu, eksternalnya. Sedangkan motivasi yang akan bertahan lama adalah motivasi yang ada atau muncul pada dirinya gitu. Jadi ketika mendapat hukuman, ketika hukuman itu dihilangkan, ya sudah, disiplinnya tidak akan ada lagi. Atau ketika seseorang disiplin karena ingin mendapat penghargaan, pas penghargaannya hilang, sudah tidak ada lagi disiplin itu. Maka yang baik adalah disiplin yang datang dari dalam dirinya dengan menerapkan nilai-nilai yang ia percayai. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati dan diyakini bersama-sama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Bapak Ibu profil dimensi dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Yang keduanya mandiri. Ketiganya gotong royong. Keempatnya berkebinekaan global. Kelima bernalar kritis. Terakhirnya kreatif luar biasa. Nah, Bapak Ibu, untuk materi pertama sudah selesai. Yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini sebenarnya sudah dibahas tadi selintas di depan, bahwa sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita tadi? Tadi Bu Sri sudah menjelaskan bahwa alasannya adalah karena nilai-nilai yang sudah tertanam pada diri kita, bukan karena takut Ibu KS, bukan karena ingin penghargaan. Jadi meskipun tidak ada hukumannya, atau misalkan tidak ada peraturan di sekolah ini yang mengharuskan kita untuk datang tepat waktu, atau tidak ada penghargaan kepada kita, kita akan tetap datang ke sekolah tepat waktu gitu. Karena itu nilai-nilai yang sudah kita tanamkan. Nah, ini Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi paling rendah. Nah, coba sebenarnya Bapak Ibu, kalau di sekolah kita paling banyak motivasi anak itu apa? Apakah dia takut dihukum? Apakah dia ingin mendapat penghargaan? Atau dia ingin menghargai dirinya sendiri? Di sekolah kita kira-kira apa nih? Motivasi apa? Yang satu ya. Nah, berarti kalau di sekolah kita motivasi pertama, bagaimana caranya kita berkolaborasi biar menuntun anak-anak kita ada pada posisi ketiga, Bapak Ibu gitu. Jadi jangan sampai karena hukuman atau karena penghargaan, tapi karena mereka meyakini nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada cerita nih. Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Intinya Iva ini dia gugup, dia tidak bisa menjawab, dan Pak Seno dengan dia teman-temannya itu menertawakan Iva yang lagi gugup itu dan tidak bisa menjawab pertanyaannya. Pak Seno bukannya membela gitu ya ketika Iva ditertawakan. Pak Seno malah meminta Iva untuk maju ke depan dan menunjuk hidungnya, misalkan mengangkat kakinya, karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas jadi semakin gaduh, semakin menertawakan seorang Iva ini gitu. Nah, menurut Bapak Ibu,
Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kalau tidak, mengapa? Kalau setuju juga, mengapa? Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Mangga ada salah. Boleh satu ya, boleh satu. Tentu saja tidak ya Ibu Eva, karena sudah anaknya tidak bisa gugup terus diperlakukan seperti itu kan akan semakin tertekan mungkin anaknya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Apakah hukuman atau konsekuensi yang diberikan oleh Pak Seno? sepertinya hukuman Bu Eva. Iya. Ya. Bapak Ibu atau mungkin Bunda bisa menjelaskan sedikit tidak perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Bahasa Indonesia. Memang sebetulnya beda tipis sih ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus kita terima karena memang kita sudah mengikuti aturan tersebut gitu. Jadi apabila kita melanggar ya itulah konsekuensinya. Kalau hukuman ya mungkin bisa semuanya juga bisa berlaku untuk semua orang ya, hanya mungkin dari tingkat hukuman tersebut. Mungkin itu aja. Ada yang lain? Terima kasih. Terima kasih sekali. Betul sekali antara perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu ketika hukuman itu kita tidak tahu akan terjadi Bunda gitu. Jadi semuanya tiba-tiba gitu tanpa ada kesepakatan dulu. Kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah dibicarakan. Misalkan jika terlambat kamu akan melakukan apa, itu adalah konsekuensi. Jadi anaknya mengetahui apa yang akan terjadi kepada dirinya kalau mereka melakukan kesalahan. Sedangkan hukuman itu tiba-tiba saja satu pihak gitu. Guru yang langsung kamu harus seperti itu dan tidak boleh sekali ya Bapak Ibu untuk memberikan hukuman. Nah ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya seperti tadi. Nah Bapak Ibu ternyata penghargaan juga adalah sebuah hukuman sebenarnya. Ketika kita memberikan penghargaan tetapi tidak tepat, maka itu juga akan menjadi hukuman kepada anak-anaknya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak ataupun kita kepada murid, kita akan memberikan ini nih kalau anak berhasil gitu. Atau bahkan mungkin kepada kita sebagai seorang guru, misalkan Bu KS menjanjikan ini ketika kita melakukan sesuatu, maka sebenarnya kita sedang dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya kalau tidak ada penghargaan pun kita bisa lebih lagi. Kalau misalkan ada penghargaan, kadang kita jadi ya sudahlah melakukan ini itu karena penghargaan gitu. Jadi sebenarnya di dalam modul ini penghargaan juga adalah sebuah hukuman. Nah ini tadi konsekuensi sudah saya jelaskan. Sebagai seorang guru ketika murid akan melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Coba Bapak Ibu mungkin bisa dibaca. Bapak Ibu akan melakukan tindakan yang nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Lebih ke nomor yang berapa Bapak Ibu? Sebenarnya semua nomor ini ketika Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu akan mendorong anak ke
konsekuensi yang gagal gitu Bapak Ibu. Jadi apa yang sebenarnya harus kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan, yaitu proses restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka gitu. Ini akan lebih dipelajari nanti di materi yang disampaikan Bu Lis, tapi di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit tentang restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita harus memberitahu kepada anak bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan, karena kadang kita juga belajar dari kesalahan gitu ya. Tidak apa-apa karena memang manusia itu tempatnya salah gitu. Jadi ada proses menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan salah, kita tidak langsung menjudge kamu seperti ini, tapi ya tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tapi kamu harus mencari solusi agar tidak mengulang kesalahan yang sama atau memperbaiki setiap harinya. Itu namanya restitusi Bapak Ibu. Nah, untuk keyakinan kelas, sebenarnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah menjalankan keyakinan kelas di setiap pelajarannya masing-masing. Saya hanya akan mengulas sedikit tentang pembentukan keyakinan sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu jangan membuat keyakinan kelas yang dilarang membawa HP, diubah menjadi bentuk kalimat positif seperti itu. Dan paling banyak keyakinan itu hanya 3 sampai 7. Jadi nanti dirangkum. Saya percaya Bapak Ibu sudah sangat ahli untuk keyakinan kelas ini, makanya saya menyiapkan HPS. Jadi paling banyak keyakinan itu hanya 3 sampai 7. Jadi nanti dirangkum. Saya percaya Bapak Ibu sudah sangat ahli untuk keyakinan kelas ini, makanya saya menyiapkan HPS. Jadi yang depan kelompok 1, yang belakang kelompok 2, mangga membuat keyakinan kelas versi Bapak Ibu.
Ya, sebetulnya kelompok 1 sudah selesai ya. Mangga Pak Dedek. Sok dibaca. Baik, saya akan membacakan atau menyampaikan hasil dari anggota kelompok tentang keyakinan kelas atau peraturan di kelas. Poin yang pertama yaitu ada datang tepat waktu, kemudian menghargai dan menghormati sesama peserta didik. Yang kedua, semua siswa harus saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Yang ketiga, berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Dan untuk yang terakhir, seluruh siswa dapat menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti handphone dengan bijak. Kemudian handphone bisa digunakan saat pembelajaran saja. Sekian dari saya, Mas. Terima kasih sekali Pak Dede, sudah semuanya udah dalam bentuk kalimat positif ya. Memang untuk keyakinan kelas sudah dijalankan di sekolah ini. Bapak Ibu, itu 3 materi yang alhamdulillah sudah saya sampaikan. Sekarang mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Eis untuk 3 materi selanjutnya. Kepada Ibu Eis Susi Susilawati saya persilahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ya mungkin ada yang menambahkan dari umpan balik ya kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan umpan balik dari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ya saya juga baru 2 minggu yang lalu lah setelah kita kontrak RHK kemarin, kebetulan saya bagian disiplin positif. Nah kemarin juga iseng-iseng hari Senin kan tidak ada jam ya. Nah barusan juga dilihat oleh Bu Wina, saya juga sedang mengerjakan modul ini kebetulan ya. Jadi berbarengan sedang mengerjakan modul tentang disiplin positif ya, ini sedang, tapi belum selesai, baru 2 modul, baru sampai yang tadi itu yang restitusi itu ya, baru sampai itu. Jadi makanya ketika Bu Epa menyampaikan ya apa namanya ya terbuka karena memang sudah membaca gitu ya, sudah membaca. Dilanjutkan lagi, ini sudah sampai selesai. Terima kasih Ibu Eis, Ibu Epa, ternyata betul ya. Motivasi atau disiplin itu tidak harus karena faktor dari luar. Saat ini kebanyakan siswa kita baru karena terpaksa, betul. Terpaksa karena disingsieunan. Nah itulah yang tidak akan bertahan lama, betul ya, tidak akan bertahan lama. Tapi emang betul kata teori tidak boleh ya. Tapi lamun teu dipaksa hararese kan kenyataan nama. Teori emang seperti itu, kita tidak boleh memaksakan peraturan atau apa kepada anak. Harusnya itu timbul atau tumbuh dari internal ya, dari dalam diri anak sendiri. Tapi kurang dicobaan, kenyataannya susah ya, susah menumbuhkan ketaatan, kedisiplinan pada diri anak tanpa diembel-embeli oleh adanya hukuman atau paksaan atau penghargaan. Itu kenyataannya. Hoyong nama beureun urang teh sesuai teori pemaksa gitu ya. Jangan dipaksakan karena itu tidak akan tumbuh lama ya. Hanya sementara saja taat nate turut nate. Tapi kenyataan tidak sejalan dengan teori kan ketika kita praktekkan. Hese lamun teu dipaksa.
Contohnya kan kebersihan aja. Kemarin berjalan ketika ayah hadiah, jurang kahiji diberi hadiah. Setelah tidak ada hadiah, kembali lagi. Seperti itu. Nah mungkin tugas kita kumaha carana menerapkan teori eta di sekolah kita tanpa paksaan, tanpa hukuman, tanpa penghargaan, tapi anak mau melakukan yang namanya disiplin itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kumaha carana merenang gitunya. Teori seperti itu. Nah sekarang mah yang harus kita pikirkan mungkin kumaha carana menumbuhkan kedisiplinan itu agar timbul kesadaran dari dalam diri anak sendiri, tanpa paksaan, tanpa hukuman, tanpa penghargaan. Yang harus kita pikirkan bersama-sama itu, ya. Jadi sangat-sangat masuk ya ke dunia pemikiran ibu gitu. Kebetulan emang benar hari Senin senggang gitu ya, tidak ngobrol sareng ibu KS. Buka ini gitu, kebetulan indikatornya itu disiplin positif, mukaan modul ya anu sejalan dengan ini gitu. Nah seperti itu mungkin. Terima kasih Ibu Epa, Ibu Eis. Jadi kita bisa diskusi sekarang ini, kita pikirkan bersama-sama kumaha carana anu ceuk teori kita anak teh timbul kedisiplinan itu timbul tumbuh dari diri sendiri agar tidak terbatas waktu, tapi selamanya gitu. Lain sieun ku guru, lain sieun karena hukuman, bukan karena penghargaan. Nah, saya kembalikan. Iya Ibu, terima kasih banyak ini untuk umpan balik dan sekaligus pertanyaan atau tantangan mungkin ya Bu ya bagi kami. Alhamdulillah materinya nyambung dengan yang Ibu sedang hadapi mungkin ya sekarang. Kalau untuk kesadaran anak mungkin bukan jadi kumaha nyabunya ari saur abdi mah gampang-gampang susah pangintennya dibawelan dengan urang nage nya maksudnya abdi nage kadang rada kumaha gitu nya kamu urang kali teh aring ke dan mungkin udah kewajiban kita. Yang pertama mungkin kita sebagai guru sudah selayaknya memberikan teladan yang positif terlebih dahulu mungkin ya kepada anak. Misal kayak jangan membuang sampah sembarangan, atau ya tadi jangan tidak makan sambil berdiri tadi, yang kita memberikan teladan yang baik terlebih dahulu. Kemudian memberikan kesadaran diri terhadap anak dengan cara persuasif atau pendekatan, misal di pasihan terang tapi dengan pelan-pelan, mungkin dengan harapan insya Allah masuk ke anak tersebut, ke dalam hatinya mungkin ya, bahwa kita itu harus melakukan sesuai dengan peraturan tanpa si anak tersebut merasa dipaksa. Dan kemudian kalau menurut pendapat saya mungkin untuk menumbuhkan kesadaran diri setelah diberikan keteladanan dan didekati secara persuasif, kita juga mungkin ibu akan melakukan kolaborasi dengan orang tua mungkin ya. Jadi kita bekerja sama dengan orang tua si anak tersebut untuk memberikan kesadaran kembali tentang peraturan-peraturan atau hal-hal yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan oleh anak tersebut. Panginten Bu Eva mau menambahkan mungkin? Iya. Contohnya begini ya, sekarang kita lagi menerapkan program budaya hidup sehat kayaknya. Budaya hidup sehat ada bawa itu kan tempat minum, tempat makan. Sampai sekarang dari setiap kelas mungkin hanya 10 orang maksimal. Ya. Nah, 10 orang. Kenapa tidak berjalan? Terus sampah juga membuang sampah. Saya lihat sampai sekarang masih tetap
berjalan melihat sampah lewat begitu. Nah itu tadi Bu Is kan kita memberi contoh. Kadang guru nanti terpaduli gitu. Paduli kumaha budak. Sampai sekarang ini yang air minum itu kan kemarin diinstruksikan. Ada siswa yang ngecek tiap hari ketat per kelas saya laporkan ke wali kelas. Sampai sekarang sejauh mana peran wali kelas atau belajar. Berarti mentakan terpaduli oke karena program dia. Nah itu tadi kan emang kalau kita ngomong mah teori mah enakeun lah begini. Memang anak-anak nakal aja misalkan anak-anak yang tanda kutip nakal lah. Eta Pak Abid pas beak kan perjanjian di atas materai orang tua datang ya tapi kesabaran hari akan perjanjian coba itu sudah kurang kumaha ya persuasif saya kira itu Pak Abid tanpa dengan kekerasan dan sebagainya melibatkan orang tua iya 1, 2 kali 3 kali langsung panggil orang tua gerak ngomong gampang ya kita bicara teori begini kenyataannya susah betul tidak betul sampai kak contoh lah ya tentang tidak pak keterangan ibu ini ya waktu terakhir kejadian dia yang palingan ya gitu saat itu kan keluarkan karena emang sudah banyak catatannya dikeluarkan tapi orang tuanya nangis sampai Pak Apip masih kebijakan sok satu lagi budak rewel kalau nolak ternyata pas awal masuk malah tuh sudah kurang persuasif kan dengan segala macam kebijakan malah deh akhirnya sampai nangis lagi mamanya udah kayak sekali deh ketika dimakan ya setelah itu pas ketika sudah dikeluarkan saja dia sudah gelut doi. Nah bagaimana dengan anak-anak seperti itu tidak bisa kita ngobrol sampai bahkan sudah dengan ini itu melibatkan pihak lainnya kepolisian babinsa susah nyatanya mendisiplinkan anak itu susah beri ayawe bisa kelas 2 sampai 10 orang tetapi lawannya susah itu tidak mulai dari sapa ada guru yang terpaduli ibu ke kelas ya pelajaran tadi lu misalnya tadi ini pelajaran siapa tadi ini kan sesapu acan tadi pas sesapu eta guru langsung diajar nah seperti itu terpaduli guru oke kamu mudah susah kalau kita ngomong itu gampang ya praktek sulit ini ada yang bawa setiap kelas saya cek berapa orang yang bawanya 7 bulan 5 bulan sampai sekarang ini belum berjalan udah minggu ayeuna 7 minggu hari 10 minggu berikutnya ini sudah hampir sebulan lebih ya harusnya sudah berapa persen ini malah bukannya naik kurangan nah itu ini kan kepedulian kita juga berarti kurang gitu nah gitu ya jadi kumaha dipaksa ulang gitu ya dihukum ulang dengan saya kira sudah yang tanda kutip sudah ada catatan di kesiswaannya itu kan sudah perjanjian kesidana mestinya sinando kita materai datang orang tua materai sampai saat ini ya ini contoh yang dibuktikan mendapatnya yang ada mending siapa itu menerima ya yang ada sampai doi sendiri stop itu sampai kita mencedur dan orang border di kolam sampai ke orang tuanya datang malah menyalahkan kita kan ya, nah seperti itu menghadapi yang seperti ini kan teori mah iya teori itu sama yang susah itu ya saya kira jadi mulai kurang panjang pelanjanya sampah kita dulu peduli tahun-tahun BKS mapa ningali sampah di sana kan BKS kan di sana tapi kita yang sampah hari-hari mau ngajar di kelas yang sampah hari-hari materi gitu nah seperti itu ya termasuk ini ya program sekolah pola hidup bersih dan sehat sampai
besok rek berang rek yang terakhir itu tidak akan bayar kalau kelasnya total. Dan itu setiap saya masuk ke kelas itu saya konsekuensi. Terima kasih sekali Ibu Wakil Kepala Sekolah atas arahan dan motivasinya. Memang betul sekali budaya disiplin ini adalah PR untuk kita bersama gitu. Bagaimana kita memikirkan pengaplikasian dari teori itu biar bisa berjalan di sekolah kita. Bapak Ibu, memang betul bahwa tadi suri teladan itu adalah contoh yang paling baik, karena bagaimanapun juga mungkin yang terjadi pada diri saya, setiap disiplin positif yang ada pada diri saya adalah yang sudah tertanam baik itu sejak kecil di keluarga dan akhirnya terbawa sampai sekarang. Dan kita juga berharap bahwa disiplin-disiplin positif yang Bapak Ibu miliki menjadi suri teladan untuk siswa-siswi, karena bagaimanapun juga mereka mencontoh kita, maka mulai dari diri kita sendiri bagaimana kita menunjukkan disiplin positif, dan mari berkolaborasi bersama-sama, karena disiplin positif tidak akan berpengaruh kalau hanya dilaksanakan oleh satu atau dua orang saja. Jadi mari kompak semua guru bersama-sama untuk memberikan contoh kepada murid-murid kita tentang disiplin positif ini. Mungkin akhir acara akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Lela. Kepada Ibu Lela dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Lela, Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah rangkaian acara, tahapan acara demi acara, alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau yang kita diskusikan hari ini bisa dilaksanakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin untuk kemajuan anak didik kita pada khususnya dan kemajuan sekolah pada umumnya. Baiklah, kami dari yang selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf terganggu waktu istirahatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.